A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Di antara pendorong manusia kepada tobat ada 3 perkara. Nu ngadorong jelema kana migawe tobat teh 3 perkara. Yang pertama adalah mengingat akan sangat jeleknya dosa. Mengingat akan sangat jeleknya dosa. Yang kedua, mengingat akan sangat beratnya siksaan Allah. Yang kedua, mengingat akan beratnya siksaan Allah dan murkanya Allah. Yang ketiga adalah mengingat akan lemahnya kamu dan kurang kuatnya kamu di dalam mendapatkan siksaan. Mengingat akan lemah dan kurangnya kekuatan dan tidak adanya kekuatan di dalam mendapatkan siksaan. Nah, itu diantara pendorong kepada taubat. Yang pertama, mengingat jeleknya dosa itu sangat jelek. Sangat buruk dosa itu. Kalau oleh Allah ya dibukakan hidung kita mencium bau busuknya itu dosa. Kita nggak tenang hidup di dunia. Karena lebih busuk baunya daripada bangke. Bangke sengit atau bau. Anak-anak santri, bangke wangi atau bau? Bau busuk atau wangi? Kamu kira-kiranya betah diam sama bangke? Nggak bakal betah. Bau busuk, bahkan lebih bau busuk daripada bangke. Begitu juga dosa. Dosa itu lebih bau busuk daripada bangke. Hanya tidak tercium oleh kita karena hidup kitanya banyak dosa. Pilek atau ya, irungna pilek, katutupan ku dosa irungna. Jadi teu kaambe. Kalau orang-orang yang bersih hatinya itu mencium, si eta datang bau bangke kieu. Maka sebagian para wali Allah itu ada yang nggak mau ketemu sama orang. Kenapa? Nggak kuat. Begitu dia datang bau bangke, sanu kuat cik sok. Urang kira-kira kuat ngahiji 24 jam jeung bangke? Moal kuat. Ai urang kumaha kuat-kuat teuing gari urang. Ada urang irungna loba dosa. Nya, irung urang bawa. Jadi teu kaameu bauna dosa teh ku urang mah. Da urangna loba. Jadi bangke jeung bangke gitu. Urang mah loba dosa. Sepika teu kaameu gorengna dosa, bauna dosa teh. Nah, orang-orang para kekasih Allah mereka mencium bau. Maka sebagian mereka tidak kuat untuk bertemu dengan manusia yang berdosa seperti itu. Dan malaikat itu terganggu ketika kita berucap dosa itu keluar bau busuk, lebih busuk daripada bangke, dan terganggu para malaikat. Jadi dosa itu bau busuk ya. Yang kedua, mengingat akan beratnya siksaan Allah dan murka Allah yang tidak akan mampu kita menghadapi siksaan. Bujang-bujang disiksa, nyeri beteng weh. Sanggup nyeri beteng, murilit beteng. Saumur-umur murilit. Kumaha daga-daga sangem? Tidak sanggup. Kita sakit perut. Baru 1 menit pingin ke air, 1 menit pingin. Sanggup? Nggak sanggup. Apalagi siksaan Allah yang sangat dahsyat. Jangankan dengan siksaan Allah, api neraka, dengan nyamuk kita nggak kuat. Siapa yang sanggup ketemu nyamuk malaria?
Namun disedot kayak tadi nyamuk langsung DBD. Baik. Jangankan dengan siksaan Allah, api dengan nyamuk aja kita nggak sanggup. Hah? Sanggup ketemu nyamuk? Nggak sanggup. Masya Allah. Digigit nyamuk aja udah nggak kuat. Kita menghadapi panasnya aja terik matahari nggak kuat. Panasnya matahari nggak kuat. Apalagi siksa neraka nanti di akhirat. Ya. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah. Siksaan neraka itu, waduh. Ada siksaan dengan binatang-binatang. Ya. Binatang-binatang buas yang menyiksa orang tersebut. Dengan ular yang mematuki, ularnya dari api. Ularnya dari api. Menyiksa orang tersebut. Wah, dahsyat. Yang ketiga, kita harus ingat akan lemahnya kita. Lemah kita. Kita ini orang lemah. Manusia itu lemah. Ya, nggak kuat dia. Nggak ketemu air nggak kuat. Nggak ketemu nasi nggak kuat. Ya, manusia itu lemah. Nggak pakai baju nggak kuat. Kehujanan terus nggak kuat. Manusia lemah. Ya. Nah, tiga ini pendorong manusia untuk melakukan tobat. Yang pertama, mengingat akan sangat jeleknya Yang kedua, mengingat akan beratnya siksaan. Yang ketiga, mengingat kepada lemahnya kita. Nah, itu diantara pendorong terhadap taubat. Kemudian dosa yang paling berat nanti di akhirat, ya, jika tidak kita taubati sekarang di dunia, adalah dosa yang berhubungan dengan hamba-hamba Allah. Itu paling sulit. Taubatnya itu paling berat hukumannya itu. Selain musyrik, perbuatan artinya dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah selain kemusyrikan, nanti di akhirat itu ada harapan dimaafkan oleh Allah. Besar harapan dimaafkan oleh selain kemusyrikan. Tapi dosa yang berhubungan dengan manusia, nah nanti di akhirat itu sulit untuk mendapatkan ampunan Allahnya, sulit. Maka dari sekarang jaga diri kita jangan sampai berbuat zalim kepada sesama manusia. Jaga diri kita jangan sampai berbuat zalim dengan sesama hamba Allah. Kita jangan berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, cepat-cepat bertaubat kepada Allah. Baik itu dosa yang hubungannya dengan Allah atau dosa yang hubungannya dengan sesama makhluk Allah. Jangan kita terus-menerus di dalam berbuat dosa. Memang sekarang nikmat, enak. Sekarang enak. Na'udzubillah min dzalik, ya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Dosa yang berhubungan dengan makhluk, dengan hamba-hamba Allah itu terkadang berhubungannya yang pertama dengan harta. Yang pertama dengan, artinya kita jangan sampai mendolimi manusia dengan hartanya. Hartanya jangan kita dolimi. Hartanya jangan kita dolimi. Mengambil harta orang lain, menipu orang lain, jangan. Ya, harta. Yang kedua, hubungannya dengan jasadnya, memukul, ya, apalagi membunuh, jangan, nggak boleh. Menjewer, nyiwit, najong, kalau bukan haknya nggak boleh. Nonyok, temenang, lamun sanes hakna. Kemudian di dalam harga diri. Harga diri manusia harus kita jaga. Harga diri orang lain harus jangan kita ganggu harga diri orang lain. Jangan kita ganggu jasadnya atau badannya orang lain. Muslimin jangan kita ganggu. Hartanya jangan kita ganggu. Kemudian wafil hurmah. Yang keempat, kehormatannya wajib kita jaga. Kehormatan manusia harus kita jaga. Yang kelima, di dalam agamanya. Agamanya tidak boleh kita ganggu.
mendolimi di dalam agamanya. Contohnya mengganggu dalam hartanya, kita ngambil harta, mengambil, menggasap, apalagi menodong, apalagi membegal. Bagaimana itu cara taubatnya kalau hubungan dengan harta? Maka wajib kepadamu mengembalikan itu harta kepada pemiliknya. Kamu sudah ngambil nih harta punya orang lain, kamu wajib kembalikan. Wajib itu mengembalikan. Cara bertobatnya seperti itu. Kalau kita dulu pernah mendolimi orang lain dengan mengambil harta orang lain bukan haknya, maka kita wajib mengembalikan itu harta kepadanya. Itu cara taubatnya di dalam urusan harta orang lain. Jika jika memungkinkan untuk dikembalikan, kamu wajib mengembalikan. Boga hutang, tarama mayar, terbayar wae, tapi kamaotna eta nu ngahutangkeun. Nah, kudu pulangkeun dah, kudu mayar. Bisi urang boga hutang ka batur, tapi kamaot nu ngahutangkeun, wajib urang mayar mulangkeun. Kasa mulangkeun ahli warisna aya. Namun aya ahli waris. Jika tidak mampu kamu untuk mengembalikan itu harta kepada orang yang menghaknya, karena kamu andai kata karena orangnya tidak ada, atau karena kamu tidak punya, tuh baheula beunghar teh ayeuna mah kokoro tah, baheula keur maju usaha teh ayeuna mah keur bangkrut usahana. Nah, kumaha tah? Bagaimana terjadi seperti itu? Kalau kamu tidak mampu dari mengembalikan itu harta karena tidak adanya harta atau karena fakirnya, maka kamu wajib meminta halal kepada orang yang kamu dolimi. Datang kata jelema, aduh hampura kuring teh kungsinya itu ngadolim harta anjeun, minta halalnya gitu. Kalau memungkinkan minta halal. Oke, mun aya rezeki ku abdi diwangsulkeun, mung ayeuna mah teu acan aya, minta halalnya, minta hampura. Kudu kitu tah nyaan tobat teh. Pada hese teh. Leuh lamun aya jelemana, kumaha lamun eueuh, riweuh. Can ke riweuh di akhiratna. Ah, eta nu patali jeung jelema teh kitu. Jangan dianggap sepele. Baheula sok ka warung santri. Meuli bala-bala babejana hiji nyokotna 10. Hati-hati. Kamu ngambil 10 bala-bala bilangnya 1. Nah, minta halal kepada warung tuh yang kuka kamu datangin. Mah hapuntennya kapungkur abdi nuju basandren. Maklum mah. Abdi teh gaduh sametan ka mah ieu tah sakieu kitu. Minta halal. Kalau punya untuk kembalikan. Maha punten dacan aya kanggo ngawangsulkeun anak nyukeun halalnya gitu. Harus seperti itu. Nanti santri, hati-hati kamu, harus jujur kalau barang beli ya. Kalau beli itu harus beli 1 ngambilnya 10, enggak boleh. Ya, hati-hati. Harus jujur. Ternyata untuk meminta halal juga gak bisa jika kamu tidak mampu dari itu semua, karena kamu fakir, karena tidak ada, kamu tidak bisa meminta halal, maka atau ya kamu tidak mampu untuk meminta halal. Kenapa alasannya? Karena orangnya sudah tidak ada, orang yang didoliminya sudah nggak tahu kemana, ini sudah pindah, alamatnya nggak jelas di mana, nggak tahu. Nah itu. Kalau tadi kan jelas ada orangnya, kita minta halal. Ini orangnya nggak ada, sudah pindah, ya. Alamatnya nggak jelas di mana, atau orangnya sudah meninggal. Yang kita dolimi orangnya sudah meninggal. Bagaimana caranya? Maka jika kamu memungkinkan untuk bersedekah, sedekahlah oleh kamu atas nama orang yang kamu dolimi. Sodakoh itu jelema nu kuring didoliman. Sedekah pahalanya kita berikan kepada orang yang kita dolimi. Kalau tidak memungkinkan untuk meminta halal karena dia sudah meninggal atau karena ahli warisnya tidak ada,
maka kita sodakoh. Tak singgara toh sodakoh teh. Yang mangges maloba dosa, kopet teh. Hese rek udah hampurana tuh. Nah itu. Maka kerjakan oleh kamu itu sodakoh atas nama orang yang kamu dolimi. Jadi jangan menyepelekan urusan dengan dosa dengan sesama manusia. Bahaya itu, berat hukumannya. Ada seetik cek maneh. Digede di alam di munggu Allah mah gede. Bisa-bisa digede dah. Tong dianggap remeh dosa mah. Jika tidak memungkinkan kepada kamu sodakoh, bujeng-bujeng sodakoh. Kersa popoge hese umpamanya. Jangankan sodakoh, untuk makan sehari-hari jaya susah. Maka solusinya perbanyak kebaikan kamu dan memohon kepada Allah agar Allah meridhoi kamu kelak di hari kiamat. Sing loba kahadean. Salatna sing geto, zikirna sing geto, sholawatna wah kahadean geto. Kemudian kamu betul-betul memohon kepada Allah agar Allah meridhoi kamu, bisa membela kamu kelak di hari kiamat. Itu yang hubungannya dengan harta. Hati-hati ya, jaga jangan sampai kita mendolimi makhluk Allah, hamba-hamba Allah. Yang pertama hubungan dengan harta. Yang kedua hubungannya dengan harga diri. Jika kamu pernah menggunjing, apal ibu-ibu menggunjing, nyaritakeun kagorengan batur, atau menuduh orang lain dusta, si eta wadul padahal teu wadul, memfitnah atau mencaci maki orang lain. Aduh, hati-hati tuh mulut kita, jaga jangan sampai menggunjing, menceritakan aib orang-orang lain. Jaga tuh mulut. Nanti anak-anak santri jaga mulut kita, jangan sampai menggunjing, jangan sampai menuduh orang lain bohong, jangan sampai mencaci maki orang lain. Bagaimana cara taubatnya? Cara taubatnya kamu harus ya mendustakan diri kamu di hadapan orang yang kamu pernah diajak cerita. Manehna ngobrol jeung si A, tak kudu bebeja ka si A. Kaula teh kamentet bohong, henteu kitu si eta teh, kudu kitu tah, bejaan. Da si eta teh teu kitu soleh. Kamari cek kuring manehna teh teu soleh, ayeuna teh mah soleh, teu soleh. Lain teu soleh teh jelema teh kitu. Dia tidak berbuat itu. Nah, harus seperti itu. Ngabohongkeun diri urang ka jelema kudu menyatakan urang teh bohong gitu, ngomong kitu teh. Di hadapan jalma nu diajak bicara oleh kita. Dan wajib meminta halal kepada orang yang kamu gunjing jika memungkinkan. Tuh kudu minta hampura kalau diomongkeun ku urang teh. Mun diomongkeun ku urang jelema kagorenganna 1000 urang berarti kudu minta hampura ka 1000 urang. Sanggup minta hampura ka 1000 urang? Bujang-bujang, ka saurang ge ting sanggup ting teu. Hardas. Maka jaga mulut, terutama wanita. Kaum wanita, jaga tuh mulut. Ya, kade, jaga tah letah teh tong saga diomongkeun. Jangan sampai menggunjing, menceritakan aib orang lain. Oh sarua bapak-bapak ge sarua. Cukup ibu-ibu teh ibu-ibu wae ibu ya mah. Sarua jeung bapak-bapak lagi sarua. Da jelema bapak-bapak ge sarua. Ya, lain malaikat. Hati-hati ya. Jaga mulut, jaga mulut. Komo geus ngaraji. Kudu beda nu ngaji jeung nu tara ngaji. Atas. Harus ada bedanya orang yang punya ilmu dan orang yang tidak punya. Mungkin itu mah nu tara ngaji gawe ngupat meujeuna da tara ngaji. Masuk ngaji ngupat teh haban dah kumaha ya teh. Teu aya beda ada jeung nu teu ngaji. Kedah aya bentenna urang mah tos ngaos. Oh eta teh lepat ulah dipidamel. Kemudian ternyata in amkanaka hadza
idza lam takhsha ziyadatal ghaidin aw hayji fitnatin fi dzalika aw tajidi. Ya, jika memungkinkan itu minta maaf, jika tidak takut kamu bertambahnya marahnya orang yang kamu ceritakan kejelekannya atau timbulnya kerusakan di dalam menceritakan itu semua. Mun kira-kira minta halal ka manehna bakal ngaham nya minta halal. Mun kira-kira di minta halal teh kalau beuki amok nanti beuki musuhan urang nyatos we heulaanan. Gitu. Kan berat eta teh, urusan gede eta teh urusan leutik. Maka kita ini harus bergaul dengan orang baik. Cari orang-orang baik supaya kita terbawa menjadi orang baik. Itu pasti yang diceritakannya yang baik. Jangan sembarangan bergaul, jangan sembarangan kumpul. Cari kumpulan-kumpulan yang baik. Ya, asal ulah asal rame weh hungkul. Wah genah sih ngobrol genah jadi teu kagolen batur genah ayeuna kumaha di akhirat tanggung jawabna. Kemudian jika kamu takut ternyata kalau dikasih tahu saya itu memfitnah dia atau saya itu menggibah dia, maka akan terjadi apa? Terjadi fitnah, kerusakan yang lebih besar. Maka solusinya kamu kembali kepada Allah, mohon maaf kepada Allah agar Allah meridhoi kamu atasnya. Dan kamu perbanyak kebaikan, istighfar yang banyak. Ya, untuk orang yang kamu doli. Ya Allah hapunten eta jalmi nu katos didolim ku abdi ya Allah. Gitu. Itu jalan solusinya. Cara tobat yang berhubungan dengan manusia yang pernah kita dolimi di dalam harga dirinya. Aduh riweuh. Komo ke di akhirat riweuhna kumaha. Kemudian dalam kehormatan, harga diri tadi. Sekarang kehormatan manusia. Contohnya kamu pernah khianat pada istrinya, khianat kepada anaknya, maka tidak ada jalan untuk minta halal dan untuk menampakkan, karena sungguhnya itu bisa menimbulkan kerusakan dan kemarahan yang sangat berat. Andai kata ada orang dia itu selingkuh dengan wanita yang sudah punya suami, kumaha tobatnya? Tobatnya jika dia minta halal pasti akan terjadi lebih dahsyat. Tobatnya bagaimana? Tobatnya maka orang tersebut harus betul-betul memohon ampun kepada Allah untuk meridhoinya dari orang yang dia dolimi, dan dia perbanyak kebaikan dikirimkan untuk orang yang ia zalimi. Tapi kalau jika aman dalam kerusakan itu, tidak menimbulkan kerusakan dan itu sangat langka, maka wajib meminta halal. Naudzubillah, ya, hati-hati, mudah-mudahan dijaga semua oleh Allah. Hati-hati. Itu dengan yang hubungan dengan kehormatan. Yang kelima, hubungan dengan agama. Contohnya si A mengkapirkan si B, si eta kafir. Kunaon eta tawasul kafir sia. Tak kadek. Si eta kafir naon? Pedah muludan. Kafir pedah jarah. Hati-hati itu. Dosa itu. Ya, menuduh orang muslim kafir. Belum jelas kekufurannya dituduh kafir. Si eta kafir naon? Pedah maca Yasin tiap malam Jumaah. Wah, maca Yasin kafir. Kudu maca naon atuh? Hati-hati, jangan gampang-gampang menghukumi kufur kepada orang muslim yang belum jelas kekufurannya, atau membid'ahkan. Oh, si ahli bid'ah si eta mah ahli neraka. Ai bid'ah teh kadidina kana neraka. Ahli bid'ah, ahli sholawat si eta mah sholawat we ahli bid'ah cenah. Beda muludan rajabad haulan ahli bid'ah. Hati-hati itu, dosa tuh. Ya, nggak boleh kita gampang-gampang menuduh orang lain ahli bid, au adlal tahu, au dollal tahu, atau kamu menuduh sesat kepada orang lain. Sesat itu dituturkan, peda sok tawasul disebut sesat. Peda sok naon jarah disebut sesat. Peda sok naon maulid disebut sesat. Hati-hati, itu dosa. Dosa
yang berhubungannya dengan agama. Wa huwa as'abul umur. Maka bagaimana cara jalan keluarnya, tobatnya? Kamu membutuhkan kepada mendustakan diri kamu di hadapan orang yang kamu berbicara. Euy, si eta teh tersesat. Bener si eta teh, kudu kitu gitu. Nu diajak omong ku urang paheula teh. Urang nuduh ka si anu teh sesat, nu diajak omong ku urang disebutkeun tersesat si eta mah. Bener, kuring nu salah mah kitu. Allahu akbar. Hati-hati ya. Ini dosa hubungan dengan makhluk. Dan kamu harus meminta halal kepada orang yang kamu zalimi jika memungkinkan. Heuh hamburannya baheula kuring bodoh nu di maneh teh sesat hamburannya kudu gitu minta halalnya hampura. Kuring baheula teh nu di maneh teh ahli bid'ah ahli neraka hamburannya gitu. Kudu kitu tah cara bertaubatnya. Jika tidak memungkinkan, kamu harus betul-betul memohon ampunan kepada Allah dan menyesali atas perbuatan kamu agar Allah meridhoimu dari orang yang kamu zalimi. Tuh gitu. Jadi dosa yang hubungan dengan manusia itu ya terkumpul pada 5 perkara. Yang pertama dalam urusan harta, 2 urusan jiwa, awak, badan manusia, 3 urusan dengan harga diri, 4 urusan dengan kehormatan, 5 urusan dengan agama. Jaga tuh kade urang sing hati-hati nya komo geus ngaraji, hati-hati andai kata sudah terjadi cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufik hidayah untuk betul-betul bertobat kepada Allah. Allah ampuni dosa kita semua, dosa yang zahir maupun dosa yang batin, dosa yang hubungan dengan Allah, dosa yang hubungan dengan sesama makhluk Allah. Allah ampuni dosa kita semua. Allah ampuni dosa orang tua kita semua. Allah ampuni dosa orang-orang yang pun pernah dizalimi oleh kita semua. Allah ampuni dosa orang-orang yang pernah kita zalimi, yang pernah menzalimi kita. Dan Allah ampuni dosa semua orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihil marji wal ma'ab.